Jemaat GKJ Ngantiwarno yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita bersama-sama masuk dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Untuk itu majelis mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mulai kebaktian ini dengan tema tak terbatas ruang dan waktu. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas karena pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225 bait pertama dan 4. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Saudara, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini.
Kita naikkan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Ungkapan pengakuan dosa kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat 25, bait pertama dan 5. Ya Allahku, di cahyamu.
Umat dipersilahkan untuk berdiri, kita terima berita anugerah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita angkat pujian nyanyian tanggapan agungkan kuasa namanya dari Kidung Jemaat 222B bait pertama dan ke-6. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Ruatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putra Daud, Allahmu permuliakanlah dan puji. Hai waris kerajaannya, agungkan putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Semua dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan diri kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di hari kami boleh merayakan, memperingati peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga sebagai ungkapan bahwa Allah itu setia, menetapi janjinya untuk memuliakan putranya yang telah menunjukkan kesetiaan sebagai putra atas Bapanya. Terima kasih Tuhan, di hari ini pula kami boleh berhimpun dan boleh merayakan serta memperingati hari kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kecukupan, untuk kepandaian, hikmat, semangat, keberanian, pertumbuhan, dan harapan setiap pribadi, keluarga, gereja, dan umat manusia dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, kami juga siap untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah, kami rindu dan siap menerima sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara dan anak-anak berada, kita akan terima firman Tuhan yang bacaan-bacaannya menyuratkan dan menyiratkan peristiwa kemuliaan
atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kita akan bacakan di Lukas 24 ayat 44 sampai 53, dan nanti juga kita akan terima dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lukas 24 ayat 44 sampai 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku tercinta. Hari ini adalah hari 40 setelah Paskah atau kebangkitan Yesus. Dan hari ini pula umat Kristiani merayakan Ascension Yesu atau Ascension Day, hari kenaikan Yesus. Dan di tahun 2021, kali ini perayaan jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 Mei. Ya memang kalau kenaikan itu pasti hari Kamis. Dan hari ini tanggal 13 Mei. Dan ini adalah perayaan yang sangat penting bagi umat Kristiani karena berada dalam satu rangkaian perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang menurut keyakinan kita ini adalah pusat dari iman kita. Yang keduanya mengungkapkan kebenaran iman yang sama, bahwa Yesus telah dimuliakan oleh Bapanya sesudah ia dengan setia melaksanakan tugas Bapanya di dunia ini. Saudara kekasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memang terlihat seperti acara perpisahan.
Ya, memang kenaikan seperti itu. Kenaikan itu berarti berakhirnya zaman manusiawi Yesus dan masuknya zaman Roh Kudus. Jadi kenaikan itu adalah masa transisi manusiawi Yesus dan masuknya ke zaman Roh Kudus yang nanti dirayakan 10 hari setelah ini dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini jelas adalah bukan akhir dari karya Allah. Peristiwa ini justru menjadi awal perutusan bagi para murid atau kelanjutan dari karya Yesus yang harus diteruskan oleh para murid untuk mewartakan kasih Allah bagi dunia. Dan yang jelas, perutusan ini juga disertai dengan janji penyertaan Roh Kudus. Dan kebetulan Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak terkasih, hari kenaikan hari ini 13 Mei 2021 juga bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Dan nampaknya kebanyakan mereka merayakan atau memperingati secara sederhana. Apalagi di tengah pandemi kali ini, kebanyakan dirayakan di depan layar digital, secara virtual, atau dengan prokes secara ketat, sering dengan masih merebaknya COVID-19. Bahkan negara tetangga kita, India, mengalami gelombang kedua, bahkan ada yang menyebut sebagai tsunami di India, yang sampai sekitar 10 hari ini setiap hari sekitar 400.000 orang positif, dan setiap harinya ribuan orang harus meninggalkan dunia atau meninggal. Dan di tempat kita kebanyakan terjadi penyekatan wilayah. Banyak orang punya kerinduan untuk bertemu dengan sanak saudara di hari raya Idul Fitri ini. Tetapi demi keamanan bersama, pemerintah melakukan penyekatan wilayah dan tindakan disiplin yang lain, yang membuat hari raya ini seolah-olah dibatasi dan tidak bisa dirayakan secara optimal. Saudara kekasih Tuhan, peringatan kenaikan Yesus sebagai salah satu pusat iman Kristiani memang layak menjadi momen refleksi iman. Dan salah satunya adalah tentang pesan Yesus sebelum naik meninggalkan para muridnya. Injil Lukas mengisahkan bahwa Yesus membawa para murid keluar kota Yerusalem di dekat Betania. Betania itu kawasan sekitar Bukit Zaitun di timur Yerusalem. Dan ketika ia sedang memberkati mereka dalam Lukas bacaan kita tadi, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu menggambarkan proses kenaikan Yesus. Saudara, secara alkitabiah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa nyata yang terjadi dalam ruang dan waktu. Terjadi di dekat Betania, di kawasan Bukit Zaitun, di timur Yerusalem, dan pada hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus. Jadi jelas, hari ke-40 setelah kebangkitan, di Betania, di kawasan Bukit Zaitun, di timur Yerusalem.
Secara teologis, kenaikan Yesus menggambarkan langkah masuk dari kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga, dari mana Yesus akan datang kembali kelak kedua kalinya. Dan secara eklesiologis atau pemaknaan kita sebagai gereja, gereja itu berasal dari kata eklesia. Secara eklesiologis berarti cara pemaknaan kita sebagai gereja, Yesus itu adalah kepala gereja yang dalam peristiwa hari ini mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa, supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan kemuliaan. Kalau sebelum Yesus menderita, Yesus juga pernah berkata kepada para murid bahwa aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini adalah perpisahan, kata-kata kunci perpisahan, sekaligus juga penumbuhkan harapan akan adanya kemuliaan bersama Yesus kelak di surga. Saudara terkasih, terkait dengan pergumulan tematis kita, tak terbatas ruang dan waktu. Ya, kalau orang baru kangen, kemudian ketemu, biasanya pertemuan itu kalau bisa berjalan lebih lama. Dan kalau bisa juga melibatkan beberapa orang yang kita kangeni. Tapi biasanya masa-masa kangen-kangenan itu terbatas. Ya, kalau acara reuni pas lebaran biasanya ada acara reuni dan acara juga pasti terbatas. Ruangannya juga sangat terbatas. Dan akhirnya mereka juga terpisah atau merindukan untuk ketemu lagi. Peristiwa kenaikan memang seperti peristiwa perpisahan dari orang yang sudah lama merindukan mendapatkan kebahagiaan kemuliaan bersama. Ketika para murid bergumul dengan kecemasan, dengan ketakutan, ketidakpastian, dan merasa ditinggalkan gurunya. Dan ketikanya gurunya Yesus sebagai junjungannya telah bangkit, menampakkan diri, menghibur dan menguatkan, kok tiba waktunya mereka harus berpisah. Tapi saudara, kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah akhir dari karya Yesus, atau tepatnya akhir dari karya Allah. Karya Allah tetap dinyatakan bagi manusia. Kalau kemarin melalui Yesus sebagai manusia, dan kali ini akan melalui Roh Kudus yang hadir langsung dalam diri para murid dan orang percaya. Para murid dan orang percaya termasuk kita, termasuk saya dan saudara, dipanggil untuk mengemban amanat menjadi saksi karya Allah bagi dunia, yaitu tadi mewartakan berita pertobatan dan pengampunan dan membawa pengharapan baru. Saudara, sayang sekarang kita masih dalam suasana situasi pandemi yang mencekam dan membuat segala sesuatu menjadi terbatas. Orang percaya dan gereja justru diutus menjadi saksinya, walaupun ada di tengah keterbatasan. Keterbatasan tidak membuat malas dan pasif, tetapi justru semakin meneguhkan tugas perutusan kita. Dan kita tidak berdiam diri atau terpaku, namun terlibat menghadirkan damai sejahtera. Ketika kita belajar, bekerja, beribadah di rumah, kita pun juga bisa melakukan kesaksian di rumah atau dari rumah.
Saudara, menjadi saksi itu tak terbatas ruang dan waktu. Dalam pelayanannya selama 3 tahun, Yesus sebagai manusia sejati harus rela membatasi diri dalam ruang dan gerak yang terbatas. Hanya selama 3 tahun, sebatas orang yang hidup di zaman Yesus dan di daerah Palestina. Namun walaupun hanya selama 3 tahun Yesus berkarya di lingkungan terbatas, nampaknya Yesus tidak membatasi interaksi sosialnya. Jadi di tengah keterbatasan lingkup Palestina dan waktu 3 tahun, Yesus tetap terbuka kepada siapa saja, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, kaum Selot atau Sikari, Herodian atau Eseni, Farisi atau Saduki, proselit atau ahli Taurat, imam atau awam. Kepada orang Samaria, Yesus terbuka. Kepada Persia, Yunani, Galilea, dan Kanaan, Yesus terbuka. Walaupun ruangnya sempit dan waktunya terbatas, Yesus hadir dan berkarya di tengah-tengah semua kelompok itu. Betul kan? Jadi terbatasnya ruang dan waktu tidak membatasi gerak Yesus. Tetapi dengan kenaikannya ke surga, ruang gerak dan jangkauan Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus setelah naik ke surga terus berkarya melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri para murid, di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Sebabnya para murid menerima tugas perutusan, dimulai di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi perutusan ini melintasi batas-batas wilayah, suku, ras, dan agama, dan melewati sekat-sekat primordialisme. Tugas perutusan memang harus dimulai dari Yerusalem. Mengapa mulai di atau dari Yerusalem? Yerusalem adalah pusat dan awal karya Yesus mengemuka di bumi. Mengapa Yudea? Yudea adalah kaumnya, kaum Yahudi banyak tinggal di situ. Samaria adalah suku yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Jadi kaumnya dan kaum lain yang dikucilkan. Sampai ujung bumi dengan konsep bumi bulat, bukan konsep bumi datar ya, tapi bumi bulat, menegaskan keseluruhan. Jadi bulat itu kan keseluruhan, dalam kebulatan semuanya adalah ujung. Jadi bulat itu kan ujungnya kan semua. Di sini penyertaan Tuhan tidak dibatasi juga oleh ruang dan waktu. Saudara, dalam perjalanan perutusannya para murid tidaklah berjalan sendirian. Tuhan juga memahami bahwa tugas perutusan itu tidak mudah, tidak ringan. Maka dibutuhkan sosok yang membimbing dan yang memimpin mereka, dan tiada lain adalah Roh Kudus. Nampaknya mereka tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Mereka harus mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Roh Kudus, sehingga mereka berani keluar menghadapi segala tantangan dan hambatan. Betul, ketika 10 hari dari hari ini, di hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, setelah itu para murid terpencar ya, sampai tempat yang jauh pada waktunya. Mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Roh Kudus memampukan dan memberi pengertian kepada para murid bagaimana para murid harus menjadi saksi. Saudara, Roh Kudus yang sama jelas juga diberikan bagi kita. Oleh karena itu, di tengah situasi yang sulit
dan terbatas ini karena pandemi, kita pun juga dimampukan menjadi saksinya. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksinya yang kreatif, yang inovatif. Kalau dulu kita tidak pernah membayangkan kalau perjamuan kudus itu bisa dilayani sendiri-sendiri di rumah. Belum pernah kita membayangkan. Tetapi karena pandemi dan kemajuan teknologi memungkinkan kita ibadah secara virtual. Jadi tidak dibayangkan justru pandemi, justru keterbatasan kita menumbuhkan kreatif dan daya inovasi kita. Barangkali juga karya-karya pelayanan lain bisa secara kreatif dan inovatif seperti ibadah-ibadah yang kita buat dan ciptakan. Dan saudara ingat bahwa pandemi adalah persoalan kemanusiaan, tidak mengenal perbedaan, dan ini menjadi persoalan kita bersama. Dan lewat pandemi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini semua adalah makhluk yang lemah dan rapuh, tapi sekaligus kita ini adalah makhluk yang mulia, seperti Yesus, manusiawi Yesus. Dia lemah dan rapuh, tak berdaya, terkulai, lemas, mati di kayu salib. Dan oleh Bapa, Yesus yang setia itu, yang lemah tak berdaya, akhirnya juga bangkit di antara orang mati, dan hari ini hari ke-40 dimuliakan oleh Bapanya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah makhluk manusia yang rapuh, tetapi sekaligus juga mulia. Maka pandemi juga mengajarkan kita supaya kita menghormati, melindungi, menjaga, mengasihi sesama kita. Jadi saya memakai masker bukannya saya takut terjangkiti, tetapi justru saya khawatir orang lain bisa terjangkiti, karena memang kita tidak tahu keadaan kita masing-masing. Jadi justru ketika kita memakai masker, justru mengasihi sesama kita, melindungi sesama kita, menghormati sesama kita, karena sesama kita itu mulia di hadapan Tuhan. Maka kata-kata di tengah pandemi, ketika kita memuliakan Tuhan dan Yesus dimuliakan oleh Bapanya dalam hari kenaikan ini, kata-kata ketidakpedulian, mementingkan diri sendiri, pembangkangan, itu bukanlah kata-kata yang ingin kita dengar saat ini. Dan itu harus kita musnahkan dalam berhadapan komunikasi sesama kita. Saudara, jangan bimbang, jangan khawatir untuk menjadi saksi karya Allah, karena Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Mari jangan kita mencari ketakutan kita, melainkan carilah harapan dan mimpi kita. Mari jangan berpikir tentang frustasi kita, tetapi tentang potensi yang belum terpenuhi. Mari kita perhatikan diri kita bukan dengan kegagalan-kegagalan kita, tapi dengan apa yang masih mungkin bagi kita untuk melakukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajari kami untuk setia, berkarya kepada sesama di tengah kerapuhan,
Tuhan, ternyata Engkau telah juga memuliakan kami yang rapuh ini, untuk Engkau percaya sebagai sarana, sebagai alat kesaksian cinta kasih kami. Kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami nanti juga menyiapkan diri kami di minggu-minggu depan, ketika kami boleh juga menerima sakramen perjamuan. Siapkan hati kami sepenuhnya Tuhan untuk menyambut perjamuan kudus di tanggal 23 Mei dan tanggal 30 Mei yang akan datang. Semua ini kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami juga menaikkan syafaat kami untuk segenap warga GKJ Gantiwarno dimanapun mereka berada. Dari yang masih kanak-kanak sampai yang sudah lanjut usia. Anak-anak Tuhan berikan pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Anak-anak remaja pemuda yang sekolah, Tuhan berikan kepandaian dan hikmat. Tuhan berikan kecukupan biaya yang mereka butuhkan melalui kerja keras orang tua atau orang-orang yang mencintai mereka. Tuhan berkati kaum muda dan orang-orang muda yang terus berkarya mewujudkan cita-citanya. Tuhan berkati dalam mewujudkan kehidupan barunya. Tuhan berkati rancangan-rancangan ke depan mereka. Tuhan berkati keluarga-keluarga Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhan berkati mereka yang ada dalam pergumulan, penderitaan mereka. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam perawatan pasca sakitnya. Tuhan berkati untuk Bapak Joko Sungkowo. Tuhan berkati untuk Bapak Suwarno. Tuhan berkati untuk Ibu Endang Purgianti. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang lain yang juga bergumul dengan sesakit dan penyakitnya. Tuhan entaskan penderitaan mereka. Tuhan berkati para orang tua kami yang di usia senja tidak membuat mereka putus harapan. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga para pelayan khususnya. Tuhan berkati masyarakat dan bangsa kami. Tuhan berkati pimpinan masyarakat bangsa kami untuk terus mewujudkan damai sejahtera, kesejahteraan masyarakat yang mereka idam-idamkan. Terima kasih untuk semuanya. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15 sampai ayat 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan akan kita kumpulkan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 288, bait pertama dan bait yang kelima. Mari puji Raja Surga. Berdiri, kita haturkan persembahan ini dengan doa saya hantarkan. Kembali menghampiri tahta-Mu ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur atas hidup dan kehidupan yang boleh Engkau berikan, yang boleh Engkau limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dan biarlah berguna untuk mewartakan Injil keselamatan yang daripadamu. Bapa dalam surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang boleh Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan hikmat bijaksana, berikan kesabaran, ketelitian, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih
sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 426, bait pertama dan ketiga. Kita harus membawa berita. Saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
hadirat